Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Dwi Damayanti dengan nomor NPM 2021 21500 dari kelas R3D kelompok 2. Video PPT ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah membaca. Kepada yang terhormat, Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen mata kuliah membaca. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai membaca pemahaman kreatif. Baik, di sini ada beberapa submateri yang akan dibahas. Yang A, pengertian membaca kreatif. B, ciri-ciri membaca kreatif. C, latihan-latihan membaca kreatif. D, tujuan membaca kreatif. Dan yang E, manfaat membaca kreatif. A, pengertian membaca kreatif. Menurut Pratiwi dan Subiantoro, tahun 2003 mengatakan bahwa membaca kreatif adalah tindakan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang dan kemampuan membaca kreatif. Artinya, seseorang pembaca yang baik adalah membaca tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, atau bisa disebut reading the lines, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Sedangkan menurut Burdansyah, membaca kreatif adalah membaca yang tidak berhenti setelah bacaan atau buku tuntas dibaca, dan masih ada proses tindak lanjut yang tujuan akhirnya berupa peningkatan kualitas hidup dan tingkatan kualitas hidup yang paling bermakna dalam kegiatan membaca adalah membaca kreatif. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif adalah sebuah proses membaca yang tidak hanya menangkap suatu makna, tetapi setelah kita membaca, seorang harus dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. B. Ciri-ciri membaca kreatif. Yang pertama, keterampilan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Dan yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Menurut Burdansyah, banyak hal akan terjadi pada seorang pembaca kreatif. Beberapa di antaranya adalah: pertama, mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. Yang kedua, tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. Yang ketiga, terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. Yang keempat, tampak wawasan semakin jauh ke depan dan mampu membuat analisis sederhana terhadap suatu persoalan. Yang kelima, ada peningkatan dalam prestasi atau profesionalisme kerja. Dan yang terakhir, semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan. C. Latihan-latihan membaca kreatif. Yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku.
Yang keempat, keterampilan mengubah buku cerita prosa, yaitu cerpen atau novel, menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Yang kelima, keterampilan mengubah buku cerita prosa. Yang keenam, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Yang ketujuh, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa, yaitu cerpen atau novel. Dan yang terakhir, keterampilan melakukan teori celup. Misalnya, setelah membaca cerpen, pembaca akan membuat cerpen, dan lain-lain. Menurut Nur Hadi, tahun 2004. Membaca kreatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Dan yang kedua, melanjutkan pemikiran penulis. Membaca kreatif yang bertujuan membaca untuk memahami pikiran pengarang diperlukan beberapa ketangkasan dan belajar. Menurut Nur Hadi tahun 2004, yaitu yang pertama, melihat rencana pengarang. Yang kedua, mengerti gagasan inti. Yang ketiga, mengerti fakta-fakta dan detail-detail yang penting. Yang keempat, menghubung-hubungkan fakta-fakta dan merangkum apa yang dikatakan pengarang. Dan yang terakhir, mendapatkan kesan umum dari buku atau karangan. D. Tujuan membaca kreatif. Membaca kreatif bertujuan agar para siswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatis, interpretasi lisan atau musik, narasi pribadi, ekspresi tulis, dan ekspresi visual. Menurut Tarigan, tahun 1994, membaca kreatif bertujuan sebagai berikut. Tujuan membaca kreatif menurut Tarigan, yang pertama yaitu sebagai dramatisasi. Pada tahap pertama, para siswa dilatih memberikan ekspresi dramatik terhadap para tokoh serta ide-ide yang telah mereka temui dalam bacaan mereka. Keterampilan ini selanjutnya dikembangkan pada tahap kedua. Pada tahap ini, para siswa mendramatisasikan tema-tema dari sastra dalam kaitannya dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri atau situasi-situasi kontemporer. Pada tahap berikutnya, para siswa diberi kesempatan untuk mempergunakan ironi, parodi, humor, dan aneka bentuk drama lainnya untuk mentransformasikan isi dalam hati atau sudut pandang. Sebagai suatu keseluruhan, penggalan-penggalan sastra ke dalam berbagai macam ekspresi dalam hati atau sudut pandang. Sebagai suatu keseluruhan butir ini, memberi kesempatan kepada para siswa untuk mempersonalisasikan serta memberikan ekspresi dramatik bertahap apa yang telah mereka baca. Tujuan membaca kreatif yang kedua yaitu sebagai interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, pertama dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan bacaan-bacaan kor atau bersama secara sederhana, diikuti oleh musik yang serasi dengan bacaan itu sebagai sarana pembantu dalam menginterpretasi sastra. Pada tahap kedua, para siswa dilatih untuk memperbandingkan serta mengontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi-interpretasi lisan dan musik. Pada tahap berikutnya, keterampilan ini diperhalus lagi. Di sini, para siswa dilatih mengadakan eksperimen dengan penafsiran-penafsiran lisan dan musik untuk mengubah suasana hati atau nada sastra. Menurut Otto dan Chester dalam Tarigan tahun 1994.
Agar para siswa dapat dilatih menginterpretasi sepenggal bacaan sastra dengan tepat secara lisan dan musik, maka para guru terlebih dahulu harus menguasai teori musik ala kadarnya, terutama sekali mengenai nada dan tempo. Agar pelisan atau praktik vokal berhasil, baik dalam menyajikan sebuah lagu atau membaca indah sepenggal karya sastra, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilatih dengan baik. Menurut Tarigan tahun 1994, yaitu A. Membaca notasi. Para siswa dilatih baik-baik agar dapat membaca notasi sesuatu lagu atau musik dengan tepat. B. Pernapasan dan sikap. Para siswa dilatih dan disadarkan bahwa pada saat menyampaikan sesuatu lagu atau melisankan suatu harga sastra, pernapasan dan sikap harus baik dan serasi. C. Pemenggalan kalimat atas frasa atau parasering. Para siswa dilatih mengucapkan frasa-frasa yang tepat, sesuai, dan serasi dengan pernapasan. Siswa yang dapat menentukan tempat mengambil napas dalam bernyanyi, berarti siswa tersebut telah melihat dan menghayati frasa lagu tersebut. D. Pengucapan. Sewaktu berbunyi atau melisankan suatu karya sastra, ucapan harus tepat dan benar. Salah mengucapkan suatu kata, frasa, atau kalimat dapat mengubah arti atau makna. Ucapan harus jelas. Dalam hal ini, terasa benar betapa pentingnya pengetahuan mengenai fonetik dan fonologi. Tujuan membaca kreatif yang ketiga yaitu sebagai narasi pribadi. Kegiatan ini terutama sekali berhubungan dengan pengisahan cerita atau storytelling. Pada tahap pertama, para siswa diberi kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur, gagasan, ide, peristiwa, atau tokoh-tokoh dari bacaan mereka. Pada tahap kedua, keterampilan itu selanjutnya dikembangkan dengan cara mendorong para siswa menciptakan cerita-cerita berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, tetapi dirangsang oleh sesuatu yang berasal dari bacaan mereka. Kemudian, pada tahap berikutnya, para siswa membaca cerita-cerita, lalu menghubung-hubungkannya setelah mengadakan perubahan-perubahan untuk mengubah beberapa aspek seperti suasana hati, nada, dan dampak cerita. Dengan kegiatan ini, para siswa dituntut banyak membaca cerita serta dapat menceritakannya kembali dengan kata-kata sendiri, dengan gaya bahasanya sendiri. Menurut Tarigan, tahun 1984. Dengan cara ini, para guru dapat meningkatkan apresiasi sastra dan juga memperkaya imajinasi para siswa. Tujuan membaca kreatif yang keempat yaitu sebagai ekspresi tulis. Kegiatan ini terutama sekali direncanakan untuk memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengekspresikan diri mereka dalam karya tulis. Pada tahap pertama, para siswa berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca. Para siswa didorong serta dianjurkan untuk mengubah serta membentuk kembali peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, suasana-suasana hati atau gagasan-gagasan yang diambil dari cerita-cerita aslinya. Dan dengan demikian, para siswa menciptakan versi mereka sendiri. Menurut Tarigan, tahun 1994. Pada tahap kedua, para siswa menulis cerita-cerita dan lakon-lakon asli yang menghubungkan beberapa aspek sastra
dengan pengalaman-pengalaman pribadi kontemporer atau situasi-situasi kontemporer. Pada tahap ketiga, keterampilan tersebut ditingkatkan serta diperhalus dengan upaya menyuruh serta mendorong para siswa menuliskan kembali penggalan-penggalan sastra pilihan dengan cara mengubah aspek-aspek yang ada kaitannya dengan suasana hati, nada, gaya, mode, atau dampak cerita. Dengan upaya yang telah disebut di atas, kita bisa berharap agar keterampilan para siswa berekspresi tulis dapat ditingkatkan. Suatu keterampilan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Tujuan membaca kreatif yang kelima yaitu sebagai ekspresi visual. Kegiatan ini bermula pada tahap pertama dengan cara menampakkan kegiatan-kegiatan yang memberi kesempatan kepada para siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual, seperti suatu gambar atau model tanah liat yang menggambarkan suatu adegan, objek, tokoh, ataupun gaya yang berasal dari bacaan mereka. Dalam kegiatan-kegiatan pada tahap kedua, para siswa menciptakan gambaran-gambaran visual yang menghubungkan beberapa aspek bacaan mereka dengan pengalaman-pengalaman pribadi ataupun dengan situasi-situasi kontemporer. Pada tahap berikutnya, para siswa mengubah aspek-aspek bacaan mereka, misalnya suasana hati, mode, dan dampak melalui gambaran-gambaran visual. Dengan latihan yang intensif serta bimbingan yang baik dari pihak guru, maka keterampilan para siswa untuk berekspresi visual dapat ditingkatkan dalam membaca kreatif ini. Tanpa latihan yang intensif, tidak dapat kita harapkan hasil yang memuaskan. Menurut Tarigan, tahun 1994. Dan yang terakhir, membaca kreatif sebagai aneka tujuan. Menurut Tarigan, tahun 1984, dengan kegiatan-kegiatan membaca kreatif ini, ada beberapa tujuan yang hendak kita capai. Tujuan-tujuan itu terbagi atas 3 tingkatan, seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama, tujuan tingkat A sampai C, yaitu kelas 1 sampai 2 sekolah dasar. Yang kedua, tujuan tingkat D sampai E, yaitu kelas 3 sampai 4 sekolah dasar. Dan yang ketiga, tujuan tingkat F sampai G, yaitu kelas 5 sampai 6 sekolah dasar. Manfaat membaca kreatif. Menurut Burdansyah, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Misalnya, wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi tentang cara membuat makanan atau barang. Ada juga yang memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan milik kita. Misalnya, membudidayakan tanaman hias, tanaman obat, dan lain-lain. Simpulan pada materi membaca kreatif yaitu membaca kreatif adalah proses membaca yang tidak berhenti setelah bacaan atau buku tuntas dibaca, tetapi setelah itu dapat menerapkan hasil bacaannya di kehidupan sehari-hari. Membaca kreatif dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca dan melanjutkan pemikiran penulis. Selain itu, membaca kreatif juga terdapat banyak manfaat
dan tujuannya. Baiklah, kita sudah sampai di ujung pembahasan atau presentasi. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai membaca pemahaman kreatif. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam hal pengucapan maupun perkataan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.